Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Claudia Fasya Restila. Saya Sensius Jerry. Saya Catherine Gita Ratu Diester. Saya Jatembewa Kadiwano. Saya Andreas Lita Kando. Kami akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Selamat menyaksikan. Aneh Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita, Mbok Rondo namanya. Suatu hari, Mbok Rondo mengeluh ingin memiliki anak. Andai aku punya anak, pasti beban hidupku akan ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Hai Bu Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Benarkah? Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku. Baiklah, aku tidak keberatan. Kemudian, raksasa pun menyerahkan biji timun kepada Mbok Rondo. Keesokan harinya, Mbok Rondo menyebarkan benih timun itu ke halaman rumahnya. Beberapa minggu kemudian, benih timun itu pun tumbuh. Mbok Rondo melihat ada timun yang besar. Ia pun memanennya. Setelah sampai di rumah, Mbok Rondo pun membelah timun itu. Ternyata benar, timun itu berisikan anak. Ternyata raksasa itu tidak berbohong. Ini benar-benar seorang bayi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Anakku sudah besar sekarang. Raksasa itu ternyata tidak berbohong. Ibu, apakah raksasa itu akan mengambilku darimu? Tidak, anakku. Aku akan menjaga agar engkau tetap berada di sampingku. Bu Rondo, keluarlah. Aku ingin menagih janjimu. Aku tahu kedatanganmu ke sini untuk mengambil timun emas, tapi berilah 2 tahun lagi. Jika aku berikan sekarang, timun emas masih terlalu kecil dan dagingnya tidak enak untuk disantap. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan ketelan mentah-mentah. Malamnya, Mbok Rondo bermimpi ada seorang petapa memberikan sesuatu kepadanya untuk diberikan kepada timun emas. Setibanya esok pagi, Mbok Rondo pun langsung pergi ke petapa itu. Aku tahu engkau akan datang. Petapa, aku ingin meminta tolong. Aku mendengar dari mimpi bahwa engkau bisa menolongku. Ini, suruh anakmu melemparkan biji timun ini ke depan raksasa. Apa yang terjadi jika anakku melemparkan ini ke depan raksasa? Biji timun itu akan berubah menjadi kebun timun yang sangat lebat. Dan ini, garam ini akan berubah menjadi lautan yang luas. Baiklah, terima kasih. Aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Setelah sampai di rumah, Mbok Rondo pun langsung memberikan barang-barang yang diberikan petapa kepada timun emas. Kemudian, ia pun menjelaskan apa kegunaan barang-barang itu. Suatu hari, Bu Rondo, keluarlah. Aku ingin menagih janjimu. mendengar teriakan raksasa itu, Mbok Rondo pun bergegas menyuruh Timun Mas untuk pergi membawa sesuatu yang telah ia berikan beberapa waktu yang lalu.
dan ia pun berkata kepada raksasa bahwa Timun Mas telah pergi. Apa kau bilang? Kurang ajar. Mengapa kau tidak bilang dari tadi? Tak lama, raksasa melihat Timun Mas dari kejauhan dan raksasa pun mengejarnya. Mana kau gadis kecil? Timun Mas pun mengambil kantung yang diberi ibunya dan ia mengingat pesan-pesan dari ibunya. Saatnya aku menggunakan biji timun ini. Apa ini? Ternyata biji-biji timun itu tumbuh menjadi kebun timun yang sangat lebat. Raksasa pun tergiur untuk memakan buah timun itu untuk menambah energinya. Wah, terima kasih anak kecil. Sebaiknya aku mengkonsumsi timun ini agar imunku bertambah. Kemudian raksasa itu pun menyantap timun-timun itu dengan lahap. Setidaknya dia terhambat untuk mengejarku. Berhenti kau anak kecil. Oh tidak, dia sudah pulih. Sebaiknya aku menaburkan yang terakhir ini. Wah, ternyata garam itu sudah menjadi laut. Kau tahu, kau takkan pernah bisa lari dariku anak kecil, walau terbatas dari lautan luas ini. Raksasa itu pun nekat masuk ke dalam air laut itu, tetapi ia tenggelam. Timun Emas pun kembali kepada ibunya dan mereka hidup bahagia selamanya.